Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas tentang prediksi soal Arsiparis P3K tahun 2023. Tentunya di sini Kakak akan menyajikan soal-soal terpilih dari sekian banyak soal yang Kakak temukan. Kakak pilihkan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support dulu channel Kakak supaya Kakak semakin semangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K dan soal CPNS. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Selamat menonton! Kita mulai pada soal yang pertama. Jika Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. B. Dokumen akan saya susun berdasarkan umur suatu arsip. C. Dokumen akan saya susun dalam posisi tegak lurus berderet ke belakang. D. Dokumen akan saya susun mendatar pada rak atau laci yang tidak dalam. Ataukah E. Dokumen saya letakkan dalam stop mat folio dan diberi identitas. Baiklah, jawabannya adalah A. Dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pengelolaan arsip statis meliputi di bawah ini, kecuali A. Akuisisi arsip statis, B. Penyimpanan arsip statis, C. Pengelolaan arsip statis, D. Preservasi arsip statis, ataukah E. Akses arsip statis. Baiklah, jawabannya adalah B. Penyimpanan arsip statis. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk unit kearsipan yaitu A. Lembaga negara, B. Pemerintah daerah, C. BUMN, D. Perguruan tinggi, ataukah E. ANRI. Baiklah, jawabannya adalah E. ANRI. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Fungsi arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan antara lain A. Untuk pengawasan arsip, B. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip, C. Sumber informasi rahasia, D. Bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, ataukah E. Penyimpanan dokumen arsip. Baiklah, jawabannya adalah D. Bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di bawah ini, yang bukan ruang lingkup pengawasan kearsipan adalah A. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan, B. Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, C. Pembentukan tim pengawas kearsipan, D. Prosedur pengawas kearsipan, ataukah E. Pengawasan Komisi Pemilihan Umum. Baiklah, jawabannya adalah E. Pengawasan Komisi Pemilihan Umum. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh A. Anda sendiri sebagai arsiparis, B. Sekretaris, C. Pihak peminjam, D. Tempat arsip yang dipinjam, ataukah E. Tikler file. Baiklah, jawabannya adalah C. Pihak peminjam. Kita lanjutkan ke soal nomor 7.
Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. File Transfer Protocol, B. Dokumen Type Definition, C. Optical Character Recognition, D. Electronic Data Interchange, ataukah E. Database Record. Baiklah, jawabannya adalah D. Electronic Data Interchange. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Buku tabungan, ataukah E. Invoice. Baiklah, jawabannya adalah A. Cek. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah A. Pembuburan, B. Pembakaran, C. Metode kimia, D. Pencacahan, ataukah E. Pembekuan. Baiklah, jawabannya adalah A. Pembuburan. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools A. Kartu indeks, B. Kartu tunjuk silang, C. Output, D. Buku arsip, ataukah E. Tickler file. Baiklah, jawabannya adalah C. Outslip. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah A. Thesaurus, B. Facet, C. Notasi, D. Indexing, ataukah E. Filing. Baiklah, jawabannya adalah C. Notasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Tujuan utama dari sistem kearsipan adalah A. Kerapian dokumen, B. Mendapatkan data secara cepat dan tepat, C. Kelestarian dokumen, D. Koleksi dokumen negara, ataukah E. Menjaga kerahasiaan dokumen negara. Baiklah, jawabannya adalah B. Mendapatkan data secara cepat dan tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan simpan selama jangka waktu tertentu adalah A. Arsip dinamis, B. Arsip aktif, C. Arsip inaktif, D. Arsip statis, ataukah E. Arsip vital. Baiklah, jawabannya adalah A. Arsip dinamis. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Jenis arsip di bawah ini yang merupakan arsip dinamis adalah A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif, C. Arsip vital, D. Semua jawaban benar, ataukah E. Semua jawaban salah. Baiklah, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan salah satunya yaitu A. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum, B. Menyampaikan surat permohonan persetujuan atau pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada Kepala ANRI atau Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota, atau Rektor sesuai wilayah kewenangannya. C. Menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik.
D. Menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. Ataukah E. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala. Baiklah, jawabannya adalah D. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Tipe format penyimpanan data yang dapat menyimpan suatu tipe atau lingkup nilai tertentu yang biasanya diperlukan dalam membangun aplikasi yang memiliki database disebut A. Tingkat deskripsi, B. Tipe data, C. Subfont, D. Seri, ataukah E. Berkas. Baiklah, jawabannya adalah B. Tipe data. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun disebut A. Arsip vital, B. Arsip dinamis, C. Arsip umum, D. Arsip inaktif, ataukah E. Arsip aktif. Baiklah, jawabannya adalah D. Arsip inaktif. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya merupakan definisi dari A. Arsip vital, B. Arsip dinamis, C. Arsip terjaga, D. Arsip umum, ataukah E. Arsip aktif. Baiklah, jawabannya adalah C. Arsip terjaga. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang mempresentasikan data yang telah diinput disebut A. Sistem informasi, B. Teknologi informasi, C. Website JIKN, D. Aplikasi SIKN, ataukah E. Sistem kearsipan nasional. Baiklah, jawabannya adalah E. Sistem kearsipan nasional. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh ANRI atau pemindahan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya yaitu A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 15 tahun, D. 3 tahun, ataukah E. Tidak ada ketentuan. Baiklah, jawabannya adalah B. 10 tahun. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Yang termasuk tujuan perpustakaan menyediakan layanan fotokopi adalah untuk A. Memudahkan dalam mendapat buku-buku dengan harga yang lebih murah. B. Layanan ini disediakan untuk pemakai yang sebetulnya dapat meminjam koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang. C. Untuk meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjam. D. Pemakai tidak perlu memanfaatkan ruang baca karena dapat membawa hasil fotokopi untuk dibawa pulang. Ataukah E. Untuk memudahkan pembaca mengkopi hal-hal yang dianggapnya penting. Baiklah, jawabannya adalah C. Untuk meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjam. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Bagian manakah di perpustakaan yang melayani pemakai yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan? A. Layanan kesiagaan informasi, B. Layanan sirkulasi, C. Layanan referensi, D. Layanan pendidikan pemakai, ataukah E. Layanan publik.
Baiklah, jawabannya adalah B, layanan sirkulasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Tujuan alih media adalah sebagai berikut, kecuali A. Pelestarian arsip dinamis, B. Mempercepat layanan akses arsip, C. Pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, D. Untuk kebutuhan penilai arsip, ataukah E. Untuk menghemat waktu pelayanan. Baiklah, jawabannya adalah D. Untuk kebutuhan penilai arsip. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. JIKN merupakan sistem yang digunakan untuk publikasi arsip dalam konteks kepegawaian nasional. Salah satu tujuan utama dari publikasi arsip melalui JIKN adalah A. Mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip, B. Mempercepat aksesibilitas dan penyebaran informasi arsip, C. Mengurangi pemakaian kertas dalam pengarsipan dan publikasi, D. Menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip, ataukah E. Menjaga keamanan arsip. Baiklah, jawabannya adalah B. Mempercepat aksesibilitas dan penyebaran informasi arsip. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan arsip digital dalam konteks publikasi arsip melalui JIKN? A. Arsip yang berbentuk file elektronik. B. Arsip yang tersimpan secara offline. C. Arsip yang berbentuk dokumen fisik. D. Arsip yang bisa diakses oleh pegawai. Ataukah E. Arsip yang terjaga keamanannya. Baiklah, jawabannya adalah A. Arsip yang berbentuk file elektronik. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Salah satu cara untuk mempertahankan autentikasi arsip adalah dengan A. Menentukan batas waktu pemeliharaan arsip, B. Memberikan tanda tangan digital pada arsip, C. Melakukan pembersihan fisik pada arsip, D. Membuat salinan arsip secara berkala, ataukah E. Menjaga kerahasiaan arsip. Baiklah, jawabannya adalah B. Memberikan tanda tangan digital pada arsip. Kita lanjutkan ke soal nomor 27, soal yang terakhir. Bagaimana publik arsip melalui JIKN dapat mendukung transparansi pemerintahan? A. Menghadirkan arsip secara online untuk umum. B. Meningkatkan kecepatan pengelolaan arsip. C. Mengubah format arsip menjadi digital. D. Meningkatkan keamanan arsip elektronik. Ataukah E. Menjaga kerahasiaan arsip. Baiklah, jawabannya adalah A. Menghadirkan arsip secara online untuk umum. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui video ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.